Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa sunanul haji dan adapun kesunahan haji itu sab'un ada 7. Ahaduha adapun yang pertamanya sab'un itu al-ifradu haji ifrad. Itu al-ifradu haji ifrad. Wahwa dan adapun ifrad itu taqdimul haji mendahulukan haji alal umrati pada umroh. Bi ayyuhrima dengan gambaran ihram siapa man. Dengan gambaran ihram siapa man. Awalan di permulaan bil haji dengan ihram haji. Min miqotihi dari mikotnya haji. Min miqotihi dari mikotnya haji. Wayafrugu dan menyelesaikan siapa man minhu dari haji. Sumayuhrimu kemudian niat ihram yahrujunya. Sumayahruju kemudian keluar siapa man min Makkah dari tanah Makkah ila adnal hilli pada paling dekat tanah halal. Pada paling dekat tanah halal. Payuhrimu kemudian niat ihram siapa man. Payuhrimu kemudian niat ihram siapa man. Bil umroti dengan umroh. Wayati dan mendatangkan siapa man. Bi amaliha dengan amal umroh. Walau ukisa dan jika dibalik. Walau ukisa dan jika dibalik. Lam yakun maka tidak ada siapa man itu mufridan haji ifrad. Wasani dan adapun yang kedua itu at-talbiyatu membaca talbiyah. Wa yusanu dan disunahkan apa al-iksaru memperbanyak. Wa yusanu dan disunahkan apa al-iksaru memperbanyak. Minha dari talbiyah. Minha dari talbiyah. Bidawamil ihrami di selama ihram. Di selama ihram. Wayarafa'u dan mengeraskan. Wayarafa'u dan mengeraskan siapa ar-rajulu laki-laki.
Sautahu akan suaranya rojul. Sautahu akan suaranya rojul. Biha dengan talbiyah. Biha dengan talbiyah. Walafduha dan adapun lafad talbiyah. Dan adapun lafad talbiyah itu lafad labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu lafad talbiyah. Maknanya labbaika. Labbaika, aku penuhi panggilanmu. Labbaika, aku penuhi panggilanmu. Allahumma wahai Allah. Allahumma wahai Allah. Labbaika, salah satu lafad yang memang wajib diidofahkan pada isim domir. Itu lafad labbai. Ada dalam kitab Alfiyah. Alfiyahnya udah sampai bab apa? Hah? Istighol? Oh, berarti belum sampai ya. Nanti ada di dalam bab idofah. Bab idofah. Ada yang udah hafal 500 bait? Siapa? Hah? Hah? Ya. Ada nih, kebahas lapad ini lapad labbaika. Ya. Kawah dalabai wadawa layisada wasada ilahu yadai lilabba. Itu salah satu lapad yang memang wajib diidofahkan pada isim domir adalah lapad labai. Ini contohnya labbaika. Maknanya aku penuhi panggilanmu. Labbaika, aku penuhi panggilanmu. Allahumma wahai Allah. Ya, Allahumma itu asalnya ya Allah, asalnya ya-nya dibuang kemudian diganti dengan mim. Jadi Allahumma maknanya ya Allah. Sama dalam Alfiyah juga ada. Wal aksarallahumma fit ta'widi wa syadda yallahumma fi qoridi. Nah, babunada nanti bait 600-an. Ya. Begitu itu tuh fungsinya ngaji Alfiyah itu seperti itu. Jadi kita gak bingung ketika memang menemukan lafaz seperti ini. Allahumma wahai Allah. Labbaika, aku penuhi panggilanmu. Terus la syarika, tidak ada sekutu. La syarika, tidak ada sekutu. Laka, kepadamu. Labbaika, aku penuhi panggilanmu. Innal hamda, sesungguhnya pujian. Wa ni'mata, dan kenikmatan. Laka, itu untukmu. Wal mulka, dan kerajaan. La syarika, tidak ada sekutu. La syarika, tidak ada sekutu. Laka, kepadamu. Wa idza farogo, dan ketika selesai siapa man minat talbiyati, dari membaca talbiyah. Minat talbiyati, dari membaca talbiyah.
Fasoli. Sholla maka membaca solawat siapa man. Sholla maka membaca solawat siapa man ala nabiyyi pada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sa'ala dan meminta siapa man Allah akan Allah atau Allah pada Allah. Ta'ala maha tinggi Allah al-jannata akan surga. Waridwanahu dan keridhaan Allah. Wasta'aza dan memohon ampunan. Wasta'aza dan memohon ampunan siapa man. Bihi kepada Allah. Minan nari dari neraka. Wasalisu dan adapun yang ketiga. Itu tawaful kudumi, tawaf kudum. Fayahtasu dan tertentu apa tawaf kudum. Bihajin. Bagi yang haji. Dakhala yang masuk siapa haji. Makata akan tanah Mekah. Qoblal wukufi sebelum wukuf bi Arafata di tanah Arafah. Wal mutamiru dan adapun orang yang umroh. Dan adapun orang yang umroh. Itu idza tawafa ketika tawaf siapa mu'tamir. Lil umroti karena umroh. Ajaza'ahu maka mencukupi apa tawaf. Maka mencukupi apa tawaf pada mu'tamir. Anto adapun yang keempat itu al-mabitu bermalam. Bi Muzdalifah di tanah Muzdalifah. Wa'aduhu minas sunan. Wa'aduhu dan adapun menghitung mabit. Dan adapun menghitung mabit minas sunani dari kesunahan-kesunahan. Itu huwa adapun adduhu. Itu ma perkara yaktadihi yang menetapkan akan ma. Apa kalam Rafi'i. Kalamnya Imam Rafi'i. Lakinil ladzi tetapi adapun perkara fi ziyadatir raudhati dalam tambahan kitab raudhah wasarhil muhadzabi dan kitab sarah muhadzab itu annal mabita bahwasanya menginap bi Muzdalifah di tanah Muzdalifah itu wajib. Wal khamisu dan adapun yang kelima itu rakaat tawafi 2 rakaat tawaf. Ba'dal pirogi setelah selesai. Minhu daripada tawaf. Wa yusallihima
Wa yusallihima dan sholat siapa man akan rakaat tawaf. Sholat siapa man akan rakaat tawaf khalfa maqami Ibrahim, di belakang makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu adalah tapak tilas Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Alaihi salam, alaihi itu tetap bagi Ibrahim as-sholatu, adapun rahmat ta'zim wassalamu dan keselamatan. Wa yusiru dan non sana teh melirihkannya non, melaunkannya non. Bahasa Indonesianya laun apa? Nah, dipelanin. Wa yusiru dan memelankan. Wa yusiru dan memelankan siapa man bil qiraati akan bacaan. Bihima dalam rakaat tawaf naharon di waktu siang. Wa yajharu dan mengeraskan siapa man biha akan qiraah lailan di waktu malam. Wa idza lam yusalliha lasallihima dan ketika tidak sholat siapa man akan rakaat tawaf khalfa maqami Ibrahim, khalfal maqami di belakang makom Ibrahim, fafil hijri maka di hijri Ismail, wa illa dan jika tidak fafil masjidi maka di masjid. Wa ila dan jika tidak fafi ayyi maudiin maka di tempat mana saja. Fafi ayyi maudiin maka di tempat mana saja. Sa'a yang menghendaki siapa man. Sa'a yang menghendaki siapa man minal harami dari tanah haram. Wa ghairihi dan selain haram. Puasa di Sudan adapun yang keenam itu al-mabitu menginap di Mina, di tanah Mina. Haza adapun mabit di Mina. Haza adapun mabit di Mina. Itu mah keterangan atau perkara sohahahu yang menyohehkan akan emas siapa Rafi'i Imam Rafi'i. Lakin sohaha tetapi mensohihkan. Lakin sohaha tetapi mensohihkan siapa An-Nawawi Imam An-Nawawi. Fi ziyadati raudhati dalam tambahan kitab raudhah. Al-wujuba akan wajib. Wasabiu dan adapun yang ketujuh. Itu tawaful wada, tawaf perpisahan. Inda iradatil khuruji ketika menghendaki keluar. Ketika menghendaki keluar min Makkah dari tanah Makkah. Perpisahan sebelum meninggalkan kota Makkah maka tawaf wada dulu. Min Makkah mana beda? Min Makkah dari tanah Makkah. Lisaparinnya Lisaparin karena perjalanan. Hajan itu haji. Karena ada siapa man aula atau tidak. Oh bukan man, sapar ya. Saparnya aja.
aula atau tidak. Tawilan itu jauh, karena ada apa asaparu safar, au qasiron atau dekat. Berarti benar karena yang pertama karena man aja. Karena man itu hajan haji karena ada siapa man, aula atau bukan. Kalau yang kedua benar ke safar. Itu cenah wama dan adapun perkara zakarohu yang menjelaskan akan emas siapa al musannifu yai musannif. Zakarohu yang menjelaskan akan emas siapa al musannifu yai musannif min sunniyatihi dari kesunahannya tawaf wada itu kaulun pendapat marjuhun yang diunggulkan. Lakinil adharu tetapi adapun kaul azhar itu wujubuhu wajibnya tawaf wada. Wa yatajarradu dan harus melepaskan siapa arrajulu laki-laki. Siapa arrajulu laki-laki hatman dengan wajib. Kama seperti keterangan Pisarhil Muhazzabi di dalam kitab Sarah Muhazzab. Indal ihrami ketika ihram anil mahid dari pakaian yang berjahit. Minasyabi dari baju. Wa'an mansujiha dan dari yang ditenunnya. Siap. Wama kudiha dan yang diikatnya. Siap. Wa'an goiri siyabi dan dari selain baju. Bin khufin dari sepatu. Wana lin dan sendal. Wayal basu dan memakai siapa rojul. Izaron akan sarung. Waridaan dan selendang. Abyadoini yang putih keduanya. Jadi daini yang baru. Wa'ila dan jika tidak ada panadhifa ini maka yang bersih keduanya. Panadhifa ini maka yang bersih keduanya. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir kita bahas adalah kesunahan haji, masih dalam rangka ibadah haji. Setelah kita membahas tentang rukun haji, kemudian kemarin kewajiban haji, dan sekarang ini adalah kesunahan haji. Wasunanul haji sab'un. Kesunahan ibadah haji itu jumlahnya ada 7. Ahaduha yang pertama al-ifradu. Haji ifrad. Wa huwa taqdimul haji alal umroh. Yakni mendahulukan ibadah haji kemudian ibadah umroh. Bi ayyuhrima awalan bil haji, maksudnya pertama-tama memang dia niat ihramnya ihram haji min mikotihi dari mikot kemarin yang telah dijelaskan.
Kemudian wa yafragu minhu, setelah selesai daripada ihram haji, beres ibadah hajinya, summa yakhruju min Makkah, keluar dari kota Mekah, ila adnal hilli, sampai daerah paling dekatnya tanah halal. Fayuhrimu bil umroh, kemudian setelah itu niat ihramnya itu niat ihram umroh. Wayati bi amaliha, kemudian melakukan segala sesuatu yang memang dikerjakan di dalam umroh. Itu namanya haji ifrad. Jadi haji dulu, setelah beres haji, keluar dari tanah Mekah, yang penting ke tanah halal, setelah itu kembali lagi masuk ke tanah Mekah, niat ihram lagi, namanya ihramnya ihram umroh. Itu dipisahin antara haji dan umroh. Haji dulu, kemudian umroh, namanya apa? Haji ifrad. Walau ukisa, kemudian jika dibalik, lam yakun mufridan, maka itu tidak bisa dinamakan haji ifrad, tapi namanya haji tamattu. Kalau dipisah berarti umroh dulu, beres umroh, kemudian haji, namanya haji tamattu. Kalau digabung gimana? Haji plus umroh, itu namanya haji kiron. Ya. Haji kiron berarti digabung antara haji dan umroh. Itu tergantung, kata saya juga tergantung situasi dan kondisinya. Apakah memungkinkan kalau semisal haji dulu kemudian umroh? Apakah memungkinkan umroh dulu kemudian haji? Apakah memungkin, kalau memang semisal tidak memungkinkan, ya langsung aja digabung umroh dan haji. Paham ya? Haji ifrad berarti gimana, ulangi? Kalau haji ifrad berarti mendahulukan haji daripada umroh. Kalau haji tamattu berarti umroh dulu kemudian haji. Kalau haji kiron digabung umroh dan juga haji. Itu yang pertama. Sunahannya seperti itu. Wasani at-talbiyah. Nah, kemudian yang kedua, kesunahan haji itu adalah membaca talbiyah. Watu sannu al-iksaru minha, disunnahkan memperbanyak talbiyah fi dawamil ihram, selama ihram. Setelah kita niat ihram, nawaitul hajja wa ahramtu bihi, di situ mulai itu. Selama perjalanan, selama dalam keadaan ihram, disunnahkan untuk membaca talbiyah. Wa yarfa'u ar-rajul, kemudian seorang laki-laki itu mengeraskan suaranya, untuk mengeraskan suaranya biha akan talbiyah. Begitu. Kalau perempuan jangan terlalu keras, kalau perempuan mah biasa-biasa aja. Jadi gak disunahkan kalau untuk perempuan. Kenapa? Dikarenakan bihadrati rajul, ya, di depan laki-laki yang memang bukan mahramnya. Itu kalau perempuan. Jadi tidak ada kesunahan bagi perempuan mah, tapi bagi laki-laki mah disunahkan untuk dikeraskan membaca talbiyah. Itu tuh. Walafduha tuh, lafadznya gimana? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu aja. Masih gitu. Itu diulang. Sunnah. Salah satu memang momen yang sangat dinantikannya itu membaca talbiyah bersama-sama. Kenapa kok disunahkan? Ya dikarenakan ini salah satu bentuk syukuran. Tidak setiap orang itu bernasib bisa ke tanah suci. Hanya orang-orang yang memang diundang oleh Allah bisa langsung ibadah. Hanya bahasanya labbaik Allahumma, ya Allah, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi undanganmu. Undangan apa? Undangan untuk ibadah di tanah suci. Kalau kita semisal memang diundang, ya pasti akan berangkat. Makanya tidak semua orang itu bernasib bisa ibadah ke tanah suci. Hanya orang-orang yang memang mendapat undangan langsung dari
dari Allah. Hanya disunahkan memperbanyak maca talbiyah. Aku penuhi undanganmu ya Allah, wahai Allah. Labaika la syarika, aku penuhi undanganmu, la syarika, Allah yang memang tidak mempunyai sekutu, laka bagimu, aku penuhi undanganmu, sesungguhnya pujian dan kenikmatan itu untukmu. Kemudian sesungguhnya kerajaan, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Idza faragha minat talbiyah, kemudian setelah selesai membaca talbiyah, shalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca sholawat pada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasa alallaha, meminta kepada Allah al jannata, akan surga, waridwanahu, dan keridoannya. Wasta'aza, dan kemudian meminta perlindungan minan nari, daripada api neraka. Itu nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Memperbanyak talbiyah. Itu yang kedua. Wasalisu, kemudian yang ketiga, kesunahan haji itu adalah tawaful kudum. Tawaf kudum. Wa yahtasu bihajin dakhala Makkata qoblal wukuf. Nah, ini terkhusus bagi orang yang ibadah haji masuk ke tanah Makkah sebelum melaksanakan wukuf di Arafah, di tanah Arafah. Ya. Wal mutamir, kalau untuk orang yang umroh, idza taufa, ketika memang dia sudah melaksanakan tawaf untuk umroh, ajaza'ahu an tawafil kudum, maka itu cukup daripada tawaf kudum. Jadi ada tawaf kudum, ada tawaf wada. Kan kudum itu artinya datang. Tawaf selamat datang. Namanya tawaf kudum. Jadi sebelum melaksanakan, untuk orang yang ibadah haji, sebelum melaksanakan wukuf di tanah Arafah, maka alangkah baiknya melaksanakan dulu tawaf. Namanya tawaf kudum. Tawaf selamat datang. Kalau nanti tawaf wada, tawaf perpisahan. Kalau tawaf wada, makanya kalau apa namanya itu haflatul wada. Haflatul wada. Peringatan, bukan peringatan, perpisahan, haflatul wada. Warabiu, kemudian yang keempat, al-mabitu bi Muzdalifah, yang keempat menginap di Muzdalifah. Ya, wa'aduhu minas sunani huwa ma yaktadihi kalamur rafi'i. Mabit di Muzdalifah, sebagian daripada kesunahan haji, itu merupakan pendapat yang ditetapkan oleh kalam Imam Rafi'i, lakin alladzi fi ziyadatir raudhah, tetapi keterangan yang ada di dalam kitab Ziyadah Raudhah wa Syarhil Muhadzab dan kitab Syarah Muhadzab, annal mabit bi Muzdalifata wajibun, bahwasanya mabit di Muzdalifah itu hukumnya wajib. Berarti itu menurut pendapat Imam An-Nawawi. Jadi ketika dibahasakan Ziyadah Raudhah atau Syarhil Muhadzab, maka itu pengarangnya adalah Imam An-Nawawi. Berarti menurut Imam An-Nawawi bahwa mabit di Muzdalifah itu hukumnya wajib. Sedangkan pendapat Imam Ar-Rafi'i, mabit di Muzdalifah itu hukumnya sunnah. Perbedaan pendapat. Ya. Itu yang keempat. Wal khamisu, kemudian yang kelima, rok'at tawafi, melaksanakan 2 rakaat tawaf. Ba'dal firogi minhu, setelah selesai melaksanakan tawaf, wa yusallihima, kemudian sholat 2 rakaat tawaf,
khalfa maqami Ibrahim, di belakang makom Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa yusirru bil qiraah fihima, kemudian memelankan bacaan naharon jika di waktu siang, wa yajharu biha lailan, kemudian mengeraskan di waktu malam. Di makom Ibrahim. Jadi makom Ibrahim itu adalah tapak tilas atau bekas kaki daripada Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim itu kan berasalnya itu daripada rumahnya itu di Palestina. Kemudian mendapatkan perintah untuk memperbaiki Ka'bah. Untuk memperbaiki Ka'bah. Kenapa? Dikarenakan dihancurkan oleh Raja Abroha. Dapat perintah tuh dari Allah untuk merenovasi Ka'bah. Ya. Datang kemudian ke kota Mekah bersama, di situ ada Nabi Ismail. Dikarenakan Ka'bah itu asalnya nggak setinggi itu, asalnya pendek. Kemudian di tingkat ke atas. Nah, sambil ke atas itu kemudian Nabi Ismail membantu Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Ya. Kalau bahasa sekarang itu membantu ayahnya dengan cara mengumpulkan batu-batu. Contoh seperti batu bata dikumpulin sama itu dekat Ka'bah. Bata-bata supaya tidak terlalu jauh Nabi Ibrahim. Makanya tumpuk. Ya, kalau hajar berarti batu, kalau tumpukan batu namanya hijir. Jadinya hijir Ismail. Kemudian setelah menjadi bangunan namanya hujroh. Hujroh bangunan. Itu ya. Jadi khalfa maqami Ibrahim, melaksanakan 2 rakaat tawaf di makom Ibrahim atau tempat pijakan kaki Nabi Ibrahim. Jadi kalau dulu itu belum ada pembatasnya. Tapi kalau untuk sekarang itu dikarenakan memang untuk menjaganya, jadi banyak pembatasnya sekarang. Nggak bebas. Yang penting di situ. Wa idzalam yusollihi ma khalfal maqami, ketika semisal tidak melaksanakan sholat di belakang makom Nabi Ibrahim, fa fil hijri, maka di hijr Ismail. Wa illa, ketika semisal di hijr Ismail pun tidak, fa fil masjidi, maka laksanakan saja di Masjidil Haram. Wa illa, jika semisal tidak dilaksanakan juga, fa fi ayyi maudiin sya'a, di mana saja tempat yang ia kehendaki, minal harami wa ghairihi, baik di tanah haram wa ghairihi, dan juga selain tanah haram. Yang penting melaksanakan 2 rakaat tawaf intinya. Jadi berarti kalau yang pertama masih bisa khalfa maqam Ibrahim, yang kedua kalau gak bisa di hijri Ismail, kalau masih gak bisa di Masjidil Haram, kalau masih gak bisa di mana saja bebas. Itu sekalipun di tanah halal. Wasadisu, yang keenam, kesunahan haji itu adalah al-mabit di Mina, menginap di tanah Mina. Wahada, dan ini merupakan pendapat sohahahu ar-Rafi'i, yang disohihkan oleh Imam Rafi'i. Lakin sohaha an-Nawawi, tetapi Imam an-Nawawi mensohihkan fi ziyarati Raudhah, di dalam tambahan kitab Raudhah, al-wujuba, akan wujub. Jadi sama, mau mabit di Muzdalifah atau mabit di Mina, ada perbedaan pendapat. Kalau menurut Imam Ar-Rafi itu hukumnya sunnah, tapi kalau menurut Imam An-Nawawi itu hukumnya wajib. Sabiu, yang ketujuh, kesunahan haji itu adalah tawaful wada, tawaf perpisahan. Inda irodati luhuruji min Makkah, ketika akan meninggalkan kota Mekah, disaparin untuk pergi, hajan kana aula, baik orang yang ibadah haji ataupun tidak,
tawilan kana asafaru au qasiron, baik perjalanannya itu dekat ataupun jauh. Jadi semisal kita dari kota Mekah nih mau ke Madinah, itu disunahkan untuk apa? Untuk tawaf wada. Kenapa? Karena meninggalkan kota Mekah sekalipun nanti kembali lagi ke tanah Mekah. Apalagi pas mau pulang ke Indonesia tuh. Seperti itu. Itu juga sama, disunahkan untuk tawaf wada, tawaf perpisahan. Karena tidak tahu apakah kita akan bisa datang lagi ke sana atau enggak. Tuh. Paham? Wa madzakarahu al-musannifu, keterangan yang dijelaskan oleh Yai Musannif bin sunniyatihi, daripada kesunahannya tawaf wada itu qaulun marjuhun, pendapat yang diunggulkan. Lakinil adhar wujubuhu, tetapi kalau menurut qaul yang lebih zahir itu hukumnya wajib. Jadi kalau kaul marjuh itu yang diunggulkan, berarti nggak unggul, berarti lemah. Kita juga harus mengetahui istilah rumus fuqaha namanya. Ketika bahasanya marjuhun, berarti yang diunggulkan aslinya lemah. Ada lagi kaul itu kaul rojih. Kalau rojih berarti unggul. Jika dibandingkan antara kaul rojih dengan kaul marjuh, maka lebih kuat kaul rojih daripada kaul marjuh. Itu. Kalau marjuh itu pendapat lemah. Pendapatnya lemah. Makanya marjuhun, diunggulkan. Paham? Kalau menurut kaul adhar itu hukumnya adalah wajib. Wa yatajarradu arjulu, hatman, kemudian laki-laki itu secara wajib harus melepaskan, kama fisarhil muhadzab, seperti keterangan di dalam kitab Syarah Muhadzab, indal ihrami, ketika hendak melaksanakan ihram harus melepaskan anil muhid, dari pakaian yang berjahit, minasyabi, dari pakaian-pakaian, wa'an mansujiha, atau dari pakaian yang ditenun, wa makudiha, dan juga yang diikatkan, wa'an goiri siyabi, ataupun daripada selain pakaian, min khufin, tidak boleh memakai sepatu, wa na'lin, tidak boleh memakai sandal, wa yalbasu izaron wadidaan, kemudian harus memakai sarung dan juga rida atau selendang baidoini, yang mana kedua-duanya berwarna putih. Jadi daini yang baru, wa ila fanazifaini, dan tidak ada yang bersih, dan tidak ada yang baru, maka yang penting warna putih kedua-duanya yang bersih. Nah, itu. Ya. Jadi makud itu pakaian yang diikatkan. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Jaket nih. Jaket, kemudian kamu diikatin ke sini. Gak dipakai tapi diikat. Nah, itu nggak boleh. Makud namanya. Haram. Atau memakai pakaian yang dijahit. Seperti baju yang dijahit nih. Tuh dijahit. Itu nggak boleh. Atau ditenun. Sama, itu juga tidak boleh. Jadi memang harus memakai kain ihram dan juga sarung. Ya. Itu. Makanya di pasal selanjutnya nanti kita akan membahas tentang muharramatul ihram, keharaman bagi orang-orang yang sedang ihram. Ya, di antaranya ini gak boleh memakai wangi-wangian, gak boleh memakai tutup kepala kalau laki-laki, gak boleh menutup wajah kalau perempuan. Ya, jadi kalau misalnya ada wanita yang bercadar, itu harus dibuka cadarnya ketika ihram. Gak boleh pakai cadar. Itu besok itu nanti ya di dalam menjelaskan sesuatu yang memang diharamkan bagi orang yang sedang ihram. Itu beresnya.
Jadi gitu tuh, syarat wajib udah, rukun haji udah, rukun umroh udah, kemudian kewajiban, kemudian kesunahan. Tinggal dilaksanakan. Tinggal apakah kita mempunyai nasib atau enggak. Apa? Pertanyaan? Nanti ada di depan. Dam. Tergantung nanti damnya. Jadi ada beberapa tingkatan untuk dendanya tersendiri. Ada sebabnya itu dikarenakan meninggalkan kewajiban, ada melakukan keharuman, nah itu nanti beda-beda damnya itu. Ada yang memang diantaranya harus menyembelih kambing. Menyembelih kambing. Jadi ini hal yang memang perlu kita ketahui. Jangan sampai kebiasaan kita di Indonesia disamakan ketika kita berada di kota Mekah. Punya peraturan tersendiri. Di kota Mekah nih, semisal ada tanaman, kemudian kita langsung tebang, atau dirusak. Nanti kita akan kena denda. Dendanya itu apa? Dendanya itu harus menyembelih kambing. Nah, cuman itu doang. Menyembelih kambing. Nanti ada setelah pasal muharramatul ihram, nanti ada fiddima'il wajibah, ya. Menjelaskan tentang denda-denda yang memang diwajibkan bagi orang yang melanggar peraturan-peraturan ihram. Pak, ada lagi? Hah? Apa? Kan tadi kata Mama kalau ihram nggak boleh pakai kepala baju laki-laki. Kan nggak boleh pakai cadar. Alasannya kenapa? Alasannya kenapa? Besok lah, besok. Nanti. Pelajaran selanjutnya kan itu. Muharramatul ihram. Itu berapa lembar lagi ke Kitabul Buyu? Kitabu Ahkamil Buyu. 7 lembar lagi. Tamat lah insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Robin fa'na bima alamtana. Robi alimna alladhi yanfa'u. Robi fakina wa faki alana wa qarabatilana fidu. Tawasalna bita'alumi. Tawasalna bita'alimi. Wa antarzuqna aman.